Sahabat wanita, salam jumpa dengan saya Anneke dalam acara kesayangan kita, Wanita Berpengharapan. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap Anda dan keluarga baik, sehat, dan penuh sukacita. Dengan sukacita juga saya akan berbagi pengetahuan kepada Anda di bagian pertama acara ini. Informasi tentang penyakit liver akan kita dengar bersama. Di bagian kedua nanti, seperti biasa, Ibu Lilis Gantari akan mengisi ruang dengar Anda dengan pelajaran rohani, berjuang melawan roh jahat. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, kalau mendengar istilah sakit hati, mungkin kita harus luruskan dulu. Ini sakit hati karena perasaan, atau sakit hati karena organ hati yang sedang bermasalah? Supaya tidak membingungkan, saya akan memakai istilah liver yang menunjuk pada organ hati yang akan kita bahas hari ini. Ada kisah tentang Ibu Lia yang sudah beberapa minggu merasa tidak enak badan. Beliau memutuskan pergi ke dokter dan menjelaskan dengan detail semua yang dirasakannya. Tidak enak badan, gampang lelah, bahkan lebih sering merasa lelah. Sesudah mendengar dengan seksama, dokter ingin melakukan tes darah yang hasilnya baru bisa dibaca beberapa hari kemudian. Dokter meminta Ibu Lia datang beberapa hari lagi untuk sama-sama membahas tentang hasil tes darah itu. Di tengah kekhawatirannya, Ibu Lia menurut saja apa yang diminta dokter, sambil beliau terus berpikir, sebenarnya apa ya yang menyebabkan dirinya merasa sangat lelah lebih dari biasanya? Banyak yang mengganggu pikiran Ibu Lia. Apakah karena makanan? Apakah karena kerja lembur? Apakah karena kurang tidur? Banyak hal yang dianggap mencurigakan. Beberapa hari kemudian, setelah hasil tesnya keluar, Ibu Lia bertemu lagi dengan dokternya, dan dokter menjelaskan kalau kelelahan yang dialami Ibu Lia itu akibat livernya. Hasil tes darah dan X-ray-nya menunjukkan bahwa Ibu Lia menderita hepatitis B. Tentu saja Ibu Lia kaget. Ibu Lia mendapat semua penjelasan dari dokter itu. Faktanya, penyakit kerusakan liver yang paling umum adalah hepatitis B dan hepatitis C. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang bisa ditularkan melalui jarum suntik atau melalui transfusi darah dari orang yang terkena virus itu. Virus hepatitis B bisa juga ditularkan melalui hubungan seksual. Fakta yang lain, setiap tahun bisa muncul sekitar 100 juta jiwa di dunia yang terdampak virus hepatitis B dan hepatitis C. Tentu saja angka yang tidak kecil yang perlu diwaspadai. Fakta yang lain lagi, kita perlu paham bersama bahwa tidak semua orang yang tertular virus hepatitis B dan C akan terkena penyakit liver. Tetapi hampir 20-30% pasien yang mengalami gangguan liver akibat hepatitis B akan terkena kanker hati atau kanker liver di kemudian hari. Virus ini adalah penyebab kanker hati paling banyak. Nah, kalau virus hepatitis C bisa menyebabkan penyakit liver kronis, tapi tidak menyebabkan kanker. Tapi pasien hepatitis C punya kemungkinan lebih besar untuk mengalami gagal liver akibat virus ini. Jadi kesimpulannya, baik hepatitis B maupun hepatitis C bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang parah, khususnya pada organ hati atau liver. Sebenarnya kedua gangguan penyakit ini, baik hepatitis B atau hepatitis C,
bisa dicegah. Yang pertama, tidak menggunakan jarum suntik bekas. Kalau kita sebagai tenaga medis, aturan ini sudah berlaku. Setiap kali suntik, harus menggunakan jarum suntik yang baru. Kalau kita pasien atau keluarga pasien, mari perhatikan dan boleh meminta jarum suntik baru kalau diperlukan pengobatan dengan cara suntik. Ini pencegahan pertama. Pencegahan yang kedua, pastikan juga kalau harus menerima transfusi darah dari pendonor sudah melalui tes hepatitis B atau C, termasuk terbebas dari AIDS. Sebagai pasien atau keluarga pasien, kita bisa menanyakan hal ini untuk kepastiannya. Selain itu, untuk menghindari penularan virus hepatitis B, hindari kontak seksual dengan penderita hepatitis B. Cara pencegahan yang lain bisa juga dengan vaksinasi untuk pencegahan hepatitis B. Kalau Anda sudah tertular virus hepatitis B, maka vaksin tidak bisa membantu Anda sembuh. Tapi kalau Anda punya virus hepatitis B, dan virus itu tidak terlalu mempengaruhi kehidupan sehari-hari Anda, maka virus itu justru akan menjadi pelindung Anda, sehingga Anda tidak akan tertular virus yang sama lagi. Kalau bicara vaksin, memang kita perlu menyiapkan dana, tapi vaksinasi hepatitis B akan menenangkan kita dan membuat kita tidak khawatir tertular virus hepatitis B. Sayangnya sampai sekarang vaksinasi untuk hepatitis C yang memang belum ada. Jadi mencegah secara alamiah perlu kita lakukan. Tadi sudah kita bahas tentang pencegahan, sekarang mari kita bahas tentang pengobatannya. Pengobatan untuk hepatitis B dan C memang sudah mengalami perkembangan. Tapi harga obat-obatan untuk kedua gangguan ini tergolong mahal dan jumlahnya termasuk masih terbatas. Itu sebabnya penjagaan diri dan pergaulan termasuk mempersiapkan asuransi kesehatan perlu kita pertimbangkan baik-baik supaya pengobatan dan pemulihan kesehatan kita benar-benar terjaga dengan baik juga. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk pasien hepatitis B dan C adalah konsumsi obat-obatan dan alkohol. Karena ada beberapa jenis obat yang bisa menyebabkan masalah liver. Jadi kalau Anda sudah mengalami gangguan organ liver akibat hepatitis B atau C, ada beberapa jenis obat-obatan dan alkohol yang justru bisa semakin memperparah kerusakan organ liver itu. Jadi menghindari alkohol dan konsultasi pada dokter perlu dilakukan, termasuk konsultasi tentang obat-obat yang bisa dikonsumsi, baik obat modern maupun pengobatan tradisional. Faktanya begini, ada penderita hepatitis B dan C yang meninggal setelah bertahun-tahun menderita penyakit ini. Ada juga yang tidak mampu bekerja lagi secara normal. Saya yakin kedua kondisi ini tidak kita inginkan. Jadi melakukan pengobatan sangat diperlukan untuk mengatasi gangguan ini. Jangan lupa lakukan pengobatan dengan tetap berkonsultasi pada dokter tentang situasi dan kondisi yang Anda alami, supaya bisa diberikan obat yang tepat, yang tidak memperparah gangguan hepatitis B ataupun C, yang terutama tidak memperparah gangguan liver Anda. Jadi sahabat wanita, penyakit liver atau gangguan pada liver bisa disebabkan oleh virus hepatitis B dan C. Meskipun ada orang yang terkena virus hepatitis B dan C, tapi livernya tidak terpengaruh, ada juga yang tertular virus hepatitis B dan C yang mengganggu organ hati atau livernya.
kalau virus hepatitis B-nya parah, bisa menyebabkan kanker hati atau kanker liver. Kalau virus hepatitis C-nya parah, bisa menyebabkan penyakit liver kronis. Hepatitis B dan C sama-sama kondisi yang perlu diatasi dan diobati. Tetapi lebih dari itu, mencegah tertular virus yang menyebabkan dua gangguan ini perlu menjadi perhatian dan prioritas pertama kita untuk menjaga kesehatan. Sahabat wanita, menjaga kesehatan, terutama menjaga organ liver, perlu kita lakukan supaya badan kita sehat dan kita bisa melakukan aktivitas dan pekerjaan kita dengan baik. Sesaat lagi Ibu Lilis Gantari akan hadir dengan pelajaran berjuang melawan roh jahat. Sesudah lagu berikut ini, akan kita dengar bersama pelajarannya. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Sahabat, hidup di dunia ini kita tidak pernah merasa aman 100%. Ada saja gangguan, godaan, dan ancaman. Kita tahu bahwa kita senantiasa diawasi dan digoda, bahkan diancam oleh si jahat. Dimanapun kita berada, kita akan diawasi. Lalu, bila kita lengah, kita akan digoda oleh si jahat. Dan jika kita melayani godaan itu, maka kita akan kalah dan masuk dalam perangkap roh jahat, yaitu iblis. Lalu kita mengkhianati dan meninggalkan Tuhan. Kita masih ingat kisah perempuan pertama, yaitu Hawa. Ketika Hawa berada di Taman Eden yang indah yang diciptakan oleh Allah untuk Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak kekurangan apapun di taman itu, karena Tuhan sudah menyediakan semuanya. Adam dan Hawa tidak mungkin kelaparan, karena semua makanan telah disediakan juga oleh Tuhan. Dan ketika sedang asyik menikmati keindahan taman, datanglah iblis dalam bentuk ular dan mencoba berbicara dengan Hawa. Apa yang dikatakan iblis kepada Hawa? Mari kita mendengarkan kisah Hawa dan iblis di Taman Eden. Inilah kisahnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Sahabat, itulah kisah Hawa yang terbuai dengan bujukan roh jahat dan akhirnya memilih taat kepada si jahat dan melakukan apa yang diinginkannya. Hawa terbuai dengan rayuan iblis ketika ia berada di Taman Eden. Namun kita tahu, roh jahat tidak hanya ada di taman, ia ada di mana-mana. Dan bayangkan, jika suatu saat Anda berada di taman seperti Hawa dan menghadapi godaan iblis, apakah Anda juga akan tergoda untuk melayani iblis seperti yang Hawa lakukan? Mungkin saat ini kita tidak sedang berada di taman seperti Hawa tadi. Namun kita berada di sebuah tempat yang indah, nyaman, dan nikmat. Saat ini, mungkin Anda sedang terpesona dengan semua yang Anda lihat. Lalu Anda tidak sadar bahwa Anda sedang diawasi oleh si jahat dan siap menggoda dan mencobai Anda. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 mengatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Sahabat, dalam kehidupan di dunia ini hanya ada dua kuasa, yaitu kuasa roh jahat yang berasal dari iblis dan kuasa yang berasal dari Tuhan. Kuasa roh jahat akan menguasai hidup manusia jika iblis berhasil menguasai hidup manusia itu. Dan seperti kita sudah ketahui, kuasa iblis akan menghancurkan hidup manusia. Hidup manusia akan menderita bila dikuasai oleh roh jahat. Oleh sebab itu, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan mendekatkan diri terus kepadanya agar kita diberi senjata untuk melawan roh jahat. Dan apa saja senjata itu? Mari kita mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Firman Tuhan dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai 16 yang mengatakan,
kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi, senjata yang harus kita miliki ialah berdiri teguh, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, rela memberitakan Injil, dan yang paling penting ialah kita harus memiliki perisai iman. Karena perisai iman itu juga yang akan kita gunakan untuk melawan roh jahat. Itulah senjata yang harus kita miliki untuk melawan roh jahat. Lalu bagaimana kita bisa memiliki semua senjata itu? Senjata itu bisa kita miliki bila kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa untuk mengalahkan roh jahat. Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran. Jadi jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki kebenaran sebagai senjata melawan roh jahat. Tuhan Yesus adalah kasih. Jadi bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita berbaju sirahkan keadilan, karena kasih mengajarkan keadilan. Dan bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki perisai iman untuk memadamkan semua panah api si jahat. Sahabat, kita tidak bisa memiliki senjata untuk melawan si jahat bila kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Roh jahat akan mudah menguasai kita bila kita tidak memiliki Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah yang akan mengalahkan roh jahat. Untuk melawan roh jahat, perjuangan kita adalah memiliki Tuhan Yesus dan kebenarannya. Amin. Ajaib namamu.
Mulialah Tuhan, patut ku sembah. Ajaiblah Tuhanku Yesus. Ajaiblah Tuhanku Yesus. Sahabat wanita menjaga organ liver dan berjuang melawan roh jahat sudah menjadi pelajaran penting yang kita dapatkan hari ini. Semoga kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan fisik dan mental menjadi harta kehidupan kita. Tetap nantikan kehadiran wanita berpengharapan di waktu yang akan datang. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Ana kemohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.